Hai Contours, apa kabar? Selamat datang di Contel Learn. Oke, kali ini kita akan bahas tentang OSI dan TCP/IP, yang dimana OSI dan TCP ini sebagai pondasi dasar mode referensi jaringan. OSI layer sebagai mode referensi jaringannya, sedangkan TCP/IP ini sebagai implementasi pada perangkat. Tujuan dari mode referensi ini sebagai standar perangkat dari berbagai vendor dapat terhubung gitu. Bagi contoh, misalkan switch 1 itu menggunakan brand dari Cisco, sedangkan di switch 2 itu menggunakan brand Nokia. Jika jika mode referensi itu tidak ada, maka kedua switch ini tidak akan bisa saling berkomunikasi. Tuh. Perbedaan dari sisi pembuat, yaitu OSI ini diciptakan oleh ISO International Organization for Standardization, sedangkan TCP ini diciptakan oleh DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, yang dimana DARPA ini agensi dari Departemen Pertahanan Amerika yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi baru di bidang militer. Bisa kita lihat next. OSI ini terdiri dari 7 layer. Dilihat dari atas sampai bawah, ini dari software ke hardware. Apa sih pengertian dari masing-masing layer ini? Kita mulai dari application layer, yang dimana application ini merupakan layer sebagai penghubung antar user dan jaringan. Contohnya, kita mau akses web gitu. Contoh ya, ini palingnya kita akses web controllers itu https.controllers.com, yang dimana protokol yang dipakai itu HTTPS. Tuh. HTTPS tersebut merupakan penghubung antar jaringan dan user. Tuh. Selanjutnya, data akan memasuki presentation layer. Presentation ini merupakan layer penyajian data, yaitu data disajikan dengan bermacam format, kemudian ditransmisikan menjadi jaringan. Jadi contoh itu tadi kan kita input format teks ya, berarti dia menggunakan format ASCII gitu. Selanjutnya, data akan memasuki session layer. Session layer ini berkaitan dengan inter-host communication, yaitu bisa kita bilang bagaimana koneksi itu dapat dibuat, di maintenance, dan diakhiri. Dari layer 7 sampai layer 5, ini masih berbentuk data asli. Dan ketika kita memasuki layer transport, itu data sudah mulai dipecah dalam bentuk segmen, di mana diberikan header dan nomor urut. Gitu. Header pada layar transport bisa teman-teman lihat sini ada L4 encapsulation. L4 itu L4, yang dimana itu diberikan header, source port dan destination port. Tuh. Misalkan contohnya, kita mau mengakses web controllers menggunakan HTTPS. Itu HTTPS itu sendiri yang kita ketahui portnya ada di 443. Jadi maka sistem operasinya itu akan memberikan source port secara random yang dimulai dari angka 724. Secara umum, transport layer itu sendiri berfungsi sebagai penanda dari sisi penerima. Gitu. Contohnya,
ketika kita meminta suatu layanan, maka header tersebut dilihat dari destination port-nya. Dan kemudian setelah ditambahkan header, maka paket tersebut itu akan di encap. Ini informasi destination port dan source port ini akan di encap. Setelah itu, layer 4 juga berfungsi bertanggung jawab dengan menjamin data yang diterima dan dikirim itu sama. Jadi di layer 4 ini juga melakukan flow control yang berarti membatasi seberapa banyak data yang dikirim dan juga adanya windowing di layer 4 itu seperti itulah. Jadi di transport layer ini tidak hanya bisa mengirimkan satu segmen, tetapi bisa mengirimkan beberapa segmen sekaligus. Ini ada TCP, UDP. Selanjutnya memasuki layer network, layer 3 gitu. Yang dimana di layer ini terjadi proses routing atau proses untuk mencari jalur terbaik. Itu dimana di network lain itu berupa paket-paket. Pengalamatannya menggunakan IP address. Teman-teman bisa lihat di sini ada contohnya. Oleh karena itu, sering juga disebut logical addressing. Selanjutnya, pada layer 3 ini, di layer network, itu terjadi kayak terdapat proses encapsulation juga gitu. Tapi sebelum terjadinya encap, terlebih dahulu informasi baru berupa header, yang dimana header tersebut berisi source IP dan destination IP. Kemudian diteruskan ke layer berikutnya. Setelah kita melakukan encap di layer 3 ini. Setelah dilakukan encap berarti kita masuki ke data link layer. Pada layer kedua itu terjadi proses pengamatan fisik atau proses scripting yang menggunakan MAC address. Oleh karena itu, switch kerap kali disebut perangkat layer 2, layer SAM, karena adanya proses scripting. Perbedaan layer kedua itu sebelumnya, di sini kan cuma ada dua ya, source sama destination, tapi di layer 2 itu ada tambahan trailer, yang dimana trailer ini berisi FCS, frame check sequence, yang dimana field ini itu generate checksum menggunakan algoritma CRC, cyclic redundancy check, yang artinya dari sisi pengirim akan dibuat checksum dari data yang ingin dikirim. Kemudian setelah data diterima, penerima akan mengenerate checksum sendiri, lalu dibandingkan checksum dari pengirim itu. Jika datanya sama, maka dinyatakan valid, lalu diteruskan ke layer berikutnya. Jika data tersebut tidak sama, maka paket tersebut itu akan di drop dan tidak dilanjutkan ke layer berikutnya. Jadi setelah benar-benar valid nih di data link ini, akan diteruskan ke atau memasuki ke physical layer. Tetapi teman-teman bisa ingat, pada layer 2 ini tidak ada error correction. Error correction hanya terjadi pada layer 4 atau layer transport. Ketika memasuki physical layer atau layer 1, itu proses encoding di mana data tersebut diubah menjadi gelombang
tertentu sesuai dengan media yang dipakai, seperti apa ya, jika medianya variable maka berbentuk gelombang elektromagnetik, dan jika medianya wireless berarti akan berbentuk gelombang radio. Itulah penjelasan tentang OSI dan TCP/IP. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa langsung komen di video ini. Bye-bye!